Terima kasih banyak kepada para pemirsa dan pendengar setia yang telah datang ke kanal Cerita Horor Kutukan Nusantara. Kanal kita ini selalu menyajikan kisah-kisah yang menegangkan, menarik, dan sangat menghantui. Baru minggu lalu, saya mengunggah sebuah cerita horor tentang desa Jagal Anjing. Dan memang benar, cerita tersebut mendapat banyak dukungan dari kalian yang ramai memperbincangkan betapa serunya kisah itu. Apalagi itu adalah tempat yang benar-benar ada. Desa Sukamulya, di mana bahkan penduduk aslinya sendiri tahu tentang kisah jagal anjing di desa mereka. Kalian juga banyak berkomentar di bawah tentang kisah-kisah nyata yang kalian alami. Oleh karena itu, hari ini, saya bawakan lagi sebuah cerita, masih tentang hewan dan dari penulis yang sama. Saya akan menyampaikan sebuah cerita yang sangat menarik sekaligus mencekam tentang karma pembunuhan hewan ternak. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam cerita horor hari ini. Karma buruk rumah jagal babi. Sebuah cerita horor rakyat pedesaan, karya Bagus Bayu. Terletak di ujung desa Jatiwangi, berbatasan langsung dengan area persawahan, dikelilingi oleh semak belukar liar yang tumbuh lebat, berdirilah sebuah rumah yang telah lama terbengkalai. Belum juga melangkah masuk, hanya dengan berdiri di luarnya saja, kita sudah bisa merasakan atmosfer yang sunyi dan mencekam, menandakan sudah sangat lama tidak ada jejak manusia di sana. Bahkan dalam radius sekitar 50 meter, tidak ada satupun rumah lain yang terlihat. Itu adalah rumah milik keluarga Pak Herman dan Bu Ningsih. Sebuah rumah yang telah melukiskan kenangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya bagi seluruh penduduk desa tersebut. Sekitar tahun 2000-an, ketika kemiskinan dan kelaparan masih menjadi warna kelam yang menyelimuti banyak pelosok negeri. Malam itu, di tengah hujan deras dan angin kencang, Ningsih berbaring sendirian di rumah dengan perut buncitnya, mengerang kesakitan. Ia sedang mengandung anak pertamanya yang sudah memasuki usia 8 bulan. Namun karena saat itu sedang musim panen, ia tidak bisa beristirahat memulihkan tenaga di rumah. Bukan hanya dia, pada zaman itu memang begitulah keadaannya. Seorang wanita yang sedang bekerja di ladang tiba-tiba merasakan kontraksi, lalu merangkak ke pematang sawah atau bersembunyi di balik semak-semak untuk melahirkan adalah hal yang lumrah. Suaminya, Herman, bukan hanya tidak berguna dan pemalas, tetapi juga pecandu tuak dan gila judi togel. Karena itulah, pria itu jarang sekali berada di rumah. Sudah hampir 2 bulan berlalu sejak kejadian di mana Herman mencuri berkuintal-kuintal gabah simpanan mereka untuk dijual diam-diam, lalu uangnya dihabiskan untuk memasang nomor togel. Kejadian itu memicu pertengkaran hebat di antara mereka. Setelah itu, Herman pergi entah kemana, lenyap tanpa jejak selama 2 bulan. Ningsih sudah mencarinya ke seluruh penjuru desa tetangga, bahkan sampai ke kecamatan lain. Di tempat-tempat gubuk judi di mana Herman biasa begadang, tetapi semua orang bilang tidak melihatnya. Berkali-kali saking marahnya, Ningsih mengutuk suaminya agar cepat mati saja supaya hidupnya tenang. Namun, omongan hanyalah omongan. Biarpun suaminya itu tukang mabuk dan penjudi, rumah tanpa kehadiran seorang pria terasa sangat sepi dan merana. Apalagi ia akan segera melahirkan. Jika tidak ada yang membantu, siapa yang akan menjaga anaknya saat ia harus pergi bertani ke sawah? Itulah mengapa orang tua zaman dulu bilang, meskipun punya suami yang tidak berguna, itu lebih baik daripada tidak punya sama sekali. Terkadang memang membuat marah dan sering bertengkar, namun sesekali ada pekerjaan berat yang tidak bisa dilakukan oleh tangan seorang wanita. Di luar, suara hujan badai dan gemuruh petir terus mengamuk, menghantam jendela kayu dan menimbulkan bunyi berderak. Di dalam rumah, rasa sakit akibat kontraksi datang semakin hebat, membuat Ningsih menggeliat dengan wajah meringis. Keringat membasahi sekujur tubuhnya hingga kuyup. Karena ini adalah anak pertamanya, ia belum punya banyak pengalaman bersalin. Meskipun sebelumnya ia sudah mendapat sedikit banyak nasihat dari ibu-ibu tetangga, namun teori tetap saja jauh berbeda dengan kenyataan. Orang bilang setiap wanita yang melahirkan sedang berdiri di ambang kematian, dan saat ini, Ningsih harus bertarung sendirian melawan malaikat maut. Sambil mengelus perutnya, mulutnya bergumam terputus-putus, "Nak, bertahanlah. Ibu dan kamu akan selamat." Tepat saat kata-kata itu terucap, rasa sakit yang menusuk jantung membuat seluruh tubuhnya gemetar. Napasnya kini memburu, jantung dan paru-parunya bekerja dengan kapasitas maksimal. Ia berguling ke kiri dan ke kanan, menggeliat kesakitan dengan wajah pucat pasi. Tiba-tiba di luar, kilatan petir menyambar membelah langit, menerangi ruangan sejenak. Bersamaan dengan itu, di dalam rumah yang sunyi dan dingin tersebut, tangisan bayi Oak, pecah, membawa kebahagiaan luar biasa bagi sang ibu yang kesepian. Dalam keadaan setengah sadar, air mata hangat Ningsih mengalir tanpa disadari. Dengan tangan meraba-raba, ia akhirnya berhasil memeluk bayi laki-lakinya, mendekatkan kepala si bayi ke dadanya yang hangat.
Setelah menangis beberapa saat, akhirnya bayi itu terdiam. Begitulah, Ningsih dan bayinya perlahan-lahan tertidur pulas. Keesokan paginya, rintik hujan masih menetes dari dedaunan. Dari arah gerbang luar, Mbah Marni, tetangga sebelah yang punggungnya sudah bungkuk seperti pikulan, berjalan tertatih-tatih dengan tongkatnya. Ningsih, Ningsih di mana kamu? Ada di rumah ndak? Meskipun jarak rumah mereka lumayan jauh. Mbah Marni selalu bangun sangat pagi. Berkeliling sebentar, lalu berjalan pelan kemari untuk duduk dan mengobrol. Kalau dipikir-pikir, kasihan juga. Usianya sudah lebih dari 80 tahun, tetapi tak ada satupun anak cucunya yang peduli. Sebagian karena dulu ia hanya melahirkan anak perempuan yang kini sudah menikah dan ikut suaminya merantau jauh. Suaminya sudah meninggal sejak ia masih muda, meninggalkannya hidup sebatang kara selama puluhan tahun. Karena merasa senasib, mereka mudah bersimpati satu sama lain. Itulah mengapa Mbah Marni sering kesini untuk mencurahkan isi hatinya. Begitu sampai di ambang pintu, Mbah Marni terkejut. Biasanya jam segini, Ningsih sudah bangun, menyapu, memasak sarapan, dan bersiap ke sawah. Namun hari ini, pintunya masih tertutup rapat, sepi dan sunyi. Merasa ada yang aneh, Mbah Marni mendekat dan mengetuk pintu. Ningsih, tumben siang begini belum bangun, matahari sudah mau di atas kepala lo. Masih tidak ada jawaban. Mbah Marni mulai cemas. Ia menyipitkan matanya yang rabun untuk mengintip melalui celah pintu kayu. Mengandalkan sedikit cahaya pagi yang menembus jendela, ia melihat Ningsih berbaring tak bergerak sambil memeluk seorang bayi. Setelah beberapa detik tertegun, Mbah Marni menggedor pintu dengan panik. Ningsih, kamu ndak apa-apa toh? Ningsih, cepat bangun. Dalam kondisi setengah sadar, Ningsih perlahan membuka matanya. Kepala dan tubuhnya terasa sangat remuk, tak tersisa tenaga sedikit pun. Butuh waktu semenit sampai ingatannya kembali. Ia buru-buru meraba mencari bayi laki-lakinya. Ketika melihat bayinya sedang tidur pulas, dengan mulut masih mengecap puting susunya, barulah ia bernapas lega. Di bibirnya yang kering dan pucat, muncul senyuman bahagia yang sulit diungkapkan. Perasaan yang benar-benar hanya bisa dipahami oleh seorang ibu. Dengan lembut ia melepaskan mulut bayinya, meletakkannya perlahan di atas bantal, lalu dengan hati-hati berpegangan pada tepi ranjang, melangkah untuk membuka pintu. Mbah Marni yang baru masuk langsung terkejut dan bertanya, Kamu semalam melahirkan toh, Ningsih? Laki-laki atau perempuan? Ningsih mengangguk pelan, suaranya lemah. Laki-laki Mbah. Masuklah, main sama cucu Mbah, biar ketularan sehat dan umur panjang. Mendengar itu, Mbah Marni menghela napas panjang, ketularan umur panjang sih ndak apa-apa, asal jangan ketularan nasib sepi sendirian kayak Mbah. Sambil berkata begitu, ia berjalan perlahan mendekat, mencubit pipi si bayi lalu menciumnya. Duh, mirip banget sama bapaknya. Tapi nanti kalau sudah besar, jangan tiru kelakuan jelek bapakmu ya. Kalau nak, Mbah pukul pantatmu nanti. Berdiri di belakangnya, Ningsih tersenyum penuh harap, namun juga getir. Di saat anaknya lahir, batang hidung suaminya tak terlihat. Entah pria itu masih hidup atau sudah mati, tapi sejujurnya, ia masih berharap suaminya akan pulang. Entah takdir atau kebetulan, Herman benar-benar pulang. Sebulan setelah bayi itu lahir, pada suatu sore, pria itu kembali dengan pakaian kompang camping dan membawa sebuah tas ransel lusuh yang entah ia pungut dari tempat sampah mana. Saat itu Ningsih sedang menggendong anaknya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menumbuk padi. Melihat suaminya, ia terdiam kaku, mulutnya setengah terbuka ingin mengatakan sesuatu. Namun tak ada kata yang keluar. Tatapan Herman tak kalah terkejut. Ia melangkah masuk perlahan, menatap lekat-lekat pada si bayi, suaranya bergetar. Ini anak laki-lakiku? Benarkah ini anakku, Ningsih? Ningsih meletakkan alunya, menghela napas panjang. Kalau bukan anakmu, masa ia anak tetangga? Selama ini kamu kelayapan di mana sampai membiarkan aku menderita sendirian? Kenapa baru sekarang berani nampakkan muka? Herman menurunkan tas ranselnya, tak menjawab omelan itu, melainkan mengulurkan tangan ingin menggendong anaknya. Ningsih juga tak punya alasan untuk menolak. Begitu menggendong sang anak di pelukannya, wajah Herman langsung merekah dengan senyuman lebar. Anak bapak pintar sekali. Kalau sudah besar pasti jadi orang hebat. Ningsih tak bisa menahan diri untuk menyindir. Paling mentok hebatnya kayak bapaknya. Kamu pulang kali ini mau bawa kabur berapa kuintal gabah lagi buat ninggalin kami berdua? Jika di waktu biasa, omongan Ningsih pasti akan memicu pertengkaran hebat. Namun kali ini Herman hanya tertawa santai, mengibaskan tangannya dan berkata,
jangan ngomong kasar begitu dong. Sekarang aku sudah jadi bapak, aku harus bertanggung jawab. Aku janji mulai sekarang tidak ada lagi judi atau mabuk-mabukan. Aku akan fokus kerja keras buat menghidupi kalian. Mungkin ini adalah kali pertama sejak sekian lama Ningsih mendengar kata-kata yang menyejukkan hati. Tentu saja ia tidak langsung percaya. Karakter bawaan sangat sulit diubah. Namun, ia berharap bayi laki-laki ini bisa menjadi tali tak kasat mata yang menarik Herman keluar dari kubangan dosa. Dan tampaknya hal itu benar-benar terjadi. Sejak hari itu, Ningsih tak pernah lagi melihat suaminya kelayapan malam hingga pagi. Setiap hari Herman dengan rajin membantu Ningsih melakukan banyak hal, bahkan mengurus semua pekerjaan ladang tanpa terlewat. Suatu malam setelah makan malam, saat Ningsih sedang menyusui anaknya di tepi ranjang, Herman berkata, "Dik, aku pikir kalau begini terus tidak akan cukup. Rajin bertani saja tidak akan membuat kita kaya. Gimana kalau kita buka rumah potong babi? Menurutmu gimana?" Ningsih membelalakkan matanya terkejut. "Kamu bilang mau buka tempat jagal babi?" "Iya, aku serius. Tapi kita kan tidak punya modal besar, apalagi di desa kita sudah ada Pak Suranto dan Pak Yanto yang buka tempat jagal. Kamu kan sering lihat daging mereka sering tidak laku, harus dijajakan dari pintu ke pintu tapi tetap sepi yang beli." Herman menyeruput kopi tubruknya, wajahnya penuh percaya diri. "Tenang saja, aku sudah putar otak. Kalau kita yang buka, pasti laris manis." Ningsih tetap tidak percaya. "Apa dasarmu bilang begitu? Mereka sudah bertahun-tahun jualan, pelanggannya sudah tetap. Kamu mau tiba-tiba menyela, itu tidak gampang." Herman menepuk dadanya, "Aku berani jamin karena aku punya resep rahasia sendiri. Orang yang makan sekali pasti bakal ketagihan beli lagi. Ini bukan hal sepele. Kalau bisnis ini gagal, mereka bisa kehilangan segalanya, bahkan rumah." Tentu saja Ningsih tidak mudah setuju. Setelah berdebat panjang lebar, Herman sadar jika ia tidak menjelaskan semuanya, Ningsih tak akan pernah memberinya izin. Herman kemudian melangkah mendekati ranjang dan berbisik pelan, Kamu tahu ndak aku pergi kemana kemarin-kemarin?" Ningsih menggeleng. Herman tersenyum tipis lalu bercerita, "Aku ndak mau bohong. Malam setelah kita bertengkar itu, aku kalah judi sampai habis-habisan. Aku malu pulang. Jadi aku putuskan pergi ke daerah pedalaman pegunungan. Ikut selundupkan barang ilegal niatnya buat balik modal." Mendengar ini, wajah Ningsih pucat pasi. Ia tak menyangka suaminya senekat itu. "Kamu gila ya? Kamu mau bikin kita sekeluarga mati konyol?" Herman memberi isyarat dengan tangannya. Diam dulu, dengarkan aku sampai selesai. Jangan asal potong omongan orang." Ia melanjutkan, "Setelah berhari-hari masuk keluar hutan lewati sungai, aku pikir aku bakal mati di sana. Tapi untungnya aku diselamatkan oleh penduduk suku pedalaman dan dibolehkan numpang di sana. Dari situlah aku belajar cara jadi kaya yang bisa kita pakai di desa ini." "Cara apa itu? Coba jelaskan dengan benar. Apakah cara motong babi seperti yang kamu bilang tadi?" "Tepat. Tapi bukan memotong babi dan ambil dagingnya dengan cara biasa. Di sana mereka punya metode rahasia turun-temurun yang bikin daging babi jadi jauh lebih harum dan lezat. Dijamin sekali makan pasti ketagihan, dak bakal bisa berhenti." Mata Ningsih memicing curiga. "Masa iya? Jangan-jangan mereka pakai bahan kimia? Atau obat terlarang?" "Bukan, caranya begini loh." Herman mendekatkan mulutnya ke telinga Ningsih dan berbisik, seolah takut resep emasnya terdengar orang lain. Mendengarkan sejenak, sekujur tubuh Ningsih merinding, tatapannya berubah ngeri melihat suaminya. Ia tergagap, "Ya ampun. Kejam sekali. Kalau kamu lakukan itu, apa kamu nak takut kena karma?" Herman tertawa lebar. "Aku lebih takut kena karma miskin kelaparan." "Karma apa memangnya?" "Itu cuma omongan biksu botak yang dak masuk akal. Keputusanku sudah bulat, kamu diam saja biar aku yang urus. Keluarga kita pasti bakal berubah nasib jadi kaya raya." Tentu saja semua orang ingin kaya, Ningsih pun begitu. Namun ia benar-benar tak bisa menyetujui cara suaminya yang sangat kejam dan sadis dalam menyembelih babi. Ia takut suatu hari karma akan menimpa mereka. Tapi tekad Herman sepertinya sudah bulat. Jika dicegah, suami istri ini pasti akan kembali bertengkar dan nasib buruk yang dulu akan terulang lagi. Ningsih sudah terlalu lelah dengan masa-masa itu, jadi ia terpaksa menutup mata dan mengangguk setuju. Setelah menjual berkuintal-kuintal gabah serta beberapa barang berharga di rumah, mereka berhasil mengumpulkan sedikit modal untuk menjalankan usaha di awal. Di desa saat itu, keluarga Pak Suranto dan Pak Yanto lah yang menguasai usaha jagal babi. Memang benar kata Ningsih, seringkali dagangan mereka tidak laku dan harus ditawarkan dari rumah ke rumah. Berbeda dengan zaman sekarang yang punya kulkas,
Dulu daging harus habis terjual di hari yang sama. Kalau disimpan sampai besok, pasti akan busuk dan bau. Mendengar kabar bahwa Herman si pemabuk dan penjudi mau buka rumah potong babi, Pak Suranto dan Pak Yanto hanya tersenyum meremehkan. Pelanggan di desa ini sudah setia bertahun-tahun pada mereka. Bagaimana mungkin seorang berandal dengan reputasi buruk bisa bersaing? Mengabaikan segala rintangan, Herman menggunakan seluruh uangnya untuk membeli peralatan dan 3 ekor babi kampung. Babi-babi itu dikurung di bekas kandang ayam di belakang kebun. Ia juga memperkuat pintu dan pagarnya. Meskipun Herman sudah menceritakan detailnya, Ningsih tetap dirundung rasa cemas. Ia takut usahanya bangkrut dan lebih dari itu, ia takut pada cara suaminya membunuh babi yang terlampau biadab. Malam itu, setelah selesai makan malam, Herman menyeruput habis teh panasnya, mengisap rokok kretek dalam-dalam, lalu mulai bekerja. Membawa 2 utas tali tambang, ia melompat masuk ke kandang dan setelah bergumul cukup lama, ia berhasil mengikat ke 4 kaki seekor babi. Babi zaman itu hanya diberi makan dedak dan sisa sayur, jadi beratnya paling mentok hanya sekitar 50-60 kg. Menyeret babi itu keluar kandang, keringat mengucur deras di dahi Herman. Ia terengah-engah, pakaiannya kotor berlumuran kotoran babi dan lendir berbau busuk. Babi itu meronta-ronta di tanah, menjerit-jerit dengan suara yang melengking menyayat hati. Setelah napasnya teratur, Herman mengambil sebatang rotan yang sudah ia siapkan, lalu tanpa ragu menyabetkannya ke seluruh tubuh si babi. Cetar, cetar, setiap cambukan dilakukan dengan tenaga penuh. Babi itu melolong kesakitan, meninggalkan bekas merah darah dan memar di kulitnya. Di dalam rumah sambil menggendong anaknya, mendengar jeritan babi itu, Ningsih merinding ketakutan. Biasanya di tempat jaga lain, babi hanya menjerit sebentar sebelum lehernya ditusuk pisau lalu mati. Tapi malam ini, jeritan babi di rumahnya seolah tak akan pernah berhenti. Ningsih buru-buru berlari menutup jendela rapat-rapat untuk mengurangi suara mengerikan itu, agar tidak merusak mentalnya dan anaknya. Di halaman belakang, sekujur tubuh Herman sudah basah kuyup oleh keringat, sementara babi itu dipenuhi memar panjang berwarna ungu kehitaman. Herman belum juga berhenti, ia terus menyabetkan rotan dengan rahang mengeras, sampai ia tak kuat bernapas lagi. Rotan di tangannya pun sudah hancur lebur. Suara lengkingan babi kini berubah serak, seolah pita suaranya pun sudah rusak. Seluruh tubuhnya sakit luar biasa, titik-titik kambukan membengkak, darah menggumpal menghitam di balik kulitnya. Namun, ini belum selesai, atau lebih tepatnya, baru setengah jalan. Herman kembali memungut rotan baru, membalikan perut babi itu yang tadinya menghadap ke bawah, lalu melayangkan sabetan demi sabetan di sisi sebelahnya. Babi itu tak punya tenaga lagi untuk menjerit, hanya terdengar suara serak dari tenggorokannya hok, hok, yang parau. Suara cambukan rotan terus bergema, menyisakan luka silang menyilang di sekujur tubuhnya. Setelah menghancurkan rotan kedua, Herman mengambil rotan ketiga. Ketika rotan ketiga pun hancur, Herman benar-benar kehabisan tenaga. Wajahnya merah padam, tak ada sejengkal pun tubuhnya yang tidak berkeringat, matanya melotot buas ba iblis. Babi itu kini hanya tergolek sekarat di tanah. Matanya rabun terpejam erat, benar-benar kelelahan. Membiarkan babi itu tergeletak di tengah malam yang dingin, Herman akhirnya masuk ke rumah untuk mandi dan berganti pakaian. Saat melihat suaminya masuk, Ningsih mundur ketakutan. Penampilan Herman yang bau amis, rambut acak-acakan, tubuh bersimbah keringat, dan mata merah mengerikan membuat Ningsih secara refleks memeluk bayinya menjauh. Herman tak berkata apa-apa. Ia mengambil pakaian bersih lalu pergi ke gentong air di luar. Setelah selesai, ia kembali dan merebahkan diri di ranjang, menatap Ningsih dan berkata, "Kalau besok pagi aku ketiduran, bangunkan aku subuh-subuh buat motong babi." Ningsih tak menjawab, hanya mengangguk pelan, memeluk bayinya dan tidur mepet ke dinding dekat jendela. Sesaat kemudian, Herman sudah mendengkur keras. Mungkin ia terlalu lelah karena menguras tenaga selama hampir 1 jam penuh. Tepat pukul 3 pagi, Ningsih menggoyang-goyang tubuh suaminya. "Mas Herman, Mas, bangun, sudah jam 3. Herman membuka mata dan melompat bangun seperti pegas. Ia turun dari ranjang, menuangkan segelas air putih, berkumur lalu meludahkannya sembarangan ke tanah, dan mulai bekerja. Seperti tukang jaga lainnya, ia pergi ke dapur. Menyiapkan panci besar berisi air. Menyalakan kayu bakar. Setelah air mendidih, ia membawanya ke depan kandang. Orang mungkin mengira ia akan menyembeli babi itu lalu menyiramnya dengan air panas untuk mencukur bulunya. Ternyata tidak. Herman mendirikan babi yang sudah sekarat itu, mengikatnya erat di tiang kandang. Lalu, ia mengeluarkan sebuah benda aneh yang bentuknya mirip korong panjang namun terbuat dari besi berukuran besar.
Dengan paksa, ia membuka mulut babi itu dan menjejalkan korong besi tersebut dalam-dalam ke tenggorokannya. Kemudian, ia mengambil gayung berisi air mendidih dan menyiramkannya langsung ke dalam korong. Sebuah bentuk penyiksaan yang tidak ada bedanya dengan hukuman di neraka. Babi yang sedang sekarat itu seketika meronta sejadi-jadinya dan melolong dengan sangat tragis. Ia berontak dengan sisa tenaganya, tapi tak bisa lepas dari ikatan. Air mendidih bersuhu 100 derajat terus-menerus diguyur masuk dari mulut, langsung turun ke ususnya. Dari anusnya, segala kotoran mengalir keluar deras bercampur air mendidih. Dalam sekejap, halaman kandang dibanjiri cairan menjijikkan. Setelah beberapa menit disiksa air mendidih dari dalam, perlawanan babi itu melemah, hingga akhirnya tak lagi bergerak. Meski begitu, Herman tetap tak berhenti. Ia terus menyiramkan gayung demi gayung air mendidih ke korong. Ketika air yang keluar dari anus babi sudah terlihat jernih dan tak lagi keruh oleh kotoran, barulah ia berhenti. Setelah tahap penyiksaan ini selesai, barulah ia melakukan proses standar seperti jagal pada umumnya, menusuk leher, mencukur bulu, dan memotong daging. Anehnya, setelah pisau ditusukkan ke leher, darah yang keluar sangat sedikit, mungkin hanya sekitar 1 mangkuk besar, padahal biasanya bisa mencapai setengah baskom. Inilah metode jagal rahasia yang ia ceritakan pada Ningsih. Pertama, gunakan rotan untuk mencambuk babi agar darahnya menggumpal ke dalam daging dan kulit. Kedua, gunakan air mendidih untuk membersihkan kotoran di ususnya sekaligus menghilangkan bau amis. Ketiga, buang sedikit sisa darah di leher, lalu potong dagingnya. Herman bercerita bahwa pada zaman dahulu di Tiongkok, para kaisar mengonsumsi daging babi dengan cara seperti ini. Dan ia sendiri pernah mencicipi kelezatannya saat tinggal bersama suku pedalaman. Karena ini baru hari pertama, gerakan Herman masih sedikit kaku, tapi akhirnya semuanya selesai. Setelah mengumpulkan semua daging, jeroan, dan tulang ke dalam 2 karung goni, Herman menaikkannya ke sepeda ontel dan bergegas menuju pasar di tengah desa sebelum hari beranjak siang. Di sana Herman sudah menyiapkan sebuah meja kayu di bawah pohon beringin. Setibanya di sana, ia mengeluarkan potongan daging dan tulang, memajangnya di atas meja kayu. Di kejauhan, lapak Pak Suranto dan Pak Yanto juga sudah tertata rapi, tinggal menunggu warga desa datang berbelanja. Dengan mengenakan kemeja kotak-kotak yang kancingnya dibiarkan terbuka, tubuhnya masih sedikit bau amis, Herman mengibas-ngibaskan kipas bambu untuk mengusir lalat. Anehnya, begitu daging itu diletakkan, sekawanan lalat langsung mengerubunginya dengan agresif. Hanya dalam sekejap, potongan dagingnya dipenuhi lalat yang menghitam, memaksa Herman harus terus mengibaskan kipas tanpa henti. Hal itu sebenarnya mudah dipahami. Daging babi Herman menyimpan banyak gumpalan darah di dalam seratnya, yang tentu saja sangat menarik lalat. Karena sudah menduga hal ini, Herman mengeluarkan kain kasa pelindung lalat dan menutup dagingnya. Setelah itu, ia menatap dengan penuh rasa percaya diri ke arah lapak Pak Suranto dan Pak Yanto. Sesaat kemudian, pasar mulai ramai. Penjual sayur, telur, dan barang lainnya mulai berteriak menjajakan dagangannya. Melihat Herman yang duduk mengangkang dengan dada terbuka serta wajah preman, jarang ada yang mau mampir bertanya. Orang-orang lebih memilih mengerubungi lapak daging di sebelah sana. Herman mulai jengkel dan mengumpat dalam hati. Dasar orang-orang bodoh. Di sini ada daging kualitas pejabat malah nak tahu cara belinya. Begitulah, orang-orang lewat begitu saja di depan lapaknya. Lalat-lalat yang mengerubungi kain penutup dagingnya semakin banyak, terlihat sangat menjijikkan. Menjelang pasar bubar, Herman belum berhasil menjual 1 ons daging pun. Merasa ada yang tidak beres, ia mulai merayu orang yang lewat. Ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini hari pertama pembukaan lapak daging saya, ayo mampir, dibeli murah saja. Orang-orang menatap dengan segan ke arah lapak daging Herman, menggelengkan kepala, lalu bergegas pergi. Ketika lapak di seberang sudah ludes terjual sementara dagingnya masih utuh, Herman mulai panik. Daging biasa saja susah disimpan, apalagi daging dengan metode seperti ini, sama sekali tak bisa dibiarkan menginap. Di kepalanya mulai terbayang skenario buruk. Ia harus memikul karung goni mendatangi setiap rumah untuk mengemis agar dibeli, atau membuang daging ini ke sungai. Beruntung, ketika matahari mulai meninggi, datanglah pembeli pertama, yaitu Pak Budi sang kepala desa. Hari itu Pak Budi bangun kesiangan. Sesampainya di pasar, lapak Pak Suranto dan Pak Yanto sudah habis bersih. Karena tak ada pilihan lain, ia terpaksa berjalan ke lapak Herman. Man, ku dengar kamu buka jagal baru ya, ada diskon dak buat pembukaan? Herman bagaikan orang tenggelam yang menemukan pelampung, tertawa kegirangan. Pasti Pak Kades. Bapak pembeli pertama saya hari ini. Saya kasih setengah harga deh. Baguslah.
Coba buka penutupnya, biar saya lihat. Kau tutupi rapat-rapat begini macam kuburan saja, siapa yang mau beli? Herman mengusir lalat dengan kipasnya lalu menyingkap kain penutup. Begitu melihat daging itu, mata Pak Budi terbelalak. Daging babi si Herman tampak ungu kehitaman, kulitnya melepuh seperti daging yang sudah hampir busuk. "Ho, kok dagingmu aneh begini? Kok kelihatan lembek dan bonyok semua?" Herman buru-buru mengibaskan tangannya menjelaskan. "Tenang Pak, daging ini saya sembelih dengan metode khusus. Saya jamin rasanya jauh lebih enak dan empuk dari daging manapun. Bapak coba saja dulu, kalau ndak enak, bawa ke sini lagi, uang Bapak saya kembalikan penuh." Pak Budi mengerutkan kening. Sambil menahan napas, ia menyentuh daging itu. Benar saja, teksturnya lembek, hancur seperti daging basi. Mengumpulkan keberanian, Pak Budi mencium baunya, dan seketika bau amis menyengat masuk ke hidungnya, membuatnya bersin. "Waduh, amis banget ini. Gimana caramu motongnya sampai bau perengus begini? Jangan-jangan ini babi mati kemarin ya? Kan saya sudah bilang, ini dipotong dengan metode khusus. Saya jamin, rasanya sangat gurih. Bapak pasti kaget nanti." Pak Budi melempar kembali daging itu ke meja dan menggeleng. "Enak atau ndak, aku ndak tahu. Tapi lihat bentuknya saja aku sudah jijik. Ndak jadi beli deh." Tentu saja Herman tak mau menyia-nyiakan kesempatan langka ini. Ia langsung melompat dari kursinya, mengejar dan menahan tangan Pak Budi. "Aduh Pak Kades, saya sumpah ini beneran enak. Begini saja, Bapak bawa pulang daging ini, masak saja dulu. Kalau enak, besok kesini bayar uangnya. Kalau ndak, anggap saja saya kasih gratis." "Setuju ya, kebetulan hari itu ada tamu penting yang datang ke rumah Pak Budi. Jadi ia memang berniat membeli daging terbaik untuk menjamu tamunya. Tapi karena kesiangan, rencananya berantakan dan ia bingung harus mencari lauk di mana. Karena Herman sudah memohon begitu rupa, Pak Budi dengan enggan berkata, "Yowes lah, potongkan 1 kilo. Kalau ndak enak, aku beneran ndak mau bayar loh." Herman tersenyum yakin. "Tenang Pak, ada garansi. Bapak bawa 2 kilo sekalian buat pesta di rumah. Besok mampir bayar ke saya." Itulah pembeli pertama dan satu-satunya yang dilayani Herman hari itu. Duduk termenung sampai siang bolong. Karena terpaksa, ia memasukkan kembali daging-daging itu ke karung dengan wajah muram dan membawanya pulang. Melihat suaminya pulang membawa beban yang sama seperti saat berangkat, Ningsih tahu ada yang tidak beres. Suaranya penuh kecemasan. "Gimana Mas Herman? Dagingnya dibawa pulang lagi? Ndak ada yang beli?" Wajah Herman cemberut. Orang desa kita memang bodoh semua. Mulutnya sudah kebiasaan makan makanan miskin. Ada makanan mewah malah ndak tahu cara belinya. Wajah Ningsih semakin pucat. "Ya Tuhan. Jadi nak laku sedikit pun? Terus daging sebanyak ini mau diapakan?" Herman membanting kedua karung goni itu ke lantai teras. Ia melangkah masuk mengambil rokok kreteknya dan menyalakannya. "Tenang. Aku punya cara. Sekarang siapkan nasi. Aku mau makan. Habis ini aku mau bereskan daging ini." Sepanjang makan siang, wajah Ningsih berat seperti diganduli timah. Membayangkan modal seekor babi melayang begitu saja, bagaimana ia bisa menelan nasinya? Setelah makan dan matahari tak terlalu terik, Herman kembali menaikkan 2 karung daging itu ke sepedanya, mulai menjajakan keliling. Ia mendatangi rumah demi rumah, mengulangi kalimat yang sama. "Bu, Pak, tenang saja, saya jamin daging ini lebih segar dan lezat. Kalau ndak enak, jangan bayar. Saya sumpah." Meskipun begitu, melihat daging berwarna merah gelap yang lembek itu, jarang ada yang mau mencoba. Sampai hari mulai gelap, Herman baru berhasil menghabiskan 1 karung. Masih tersisa 1 karung lagi, membawanya pulang pun akan basi, jadi karena terpaksa, ia memberikannya secara cuma-cuma. Dikasih gratis, tentu warga tidak menolak. Di dalam hati mereka berpikir paling untuk diberikan pada anjing peliharaan mereka, bukan untuk dimakan sendiri. Setelah seharian kelelahan, Herman pulang dengan wajah kuyu. Ia tak punya semangat lagi untuk memotong babi malam ini. Memilih istirahat sehari untuk melihat situasi besok, sambil menyusui anaknya, Ningsih berkata pelan, "Besok sisa 2 babi itu kamu kembalikan saja ke penjualnya, siapa tahu masih bisa balik modal sedikit. Kalau cara jualanmu begini, sekeluarga bisa jadi pengemis betulan." Herman menepis saran itu. "Sabar dikit kenapa? Permulaan memang susah. Aku masih yakin kok." Ningsih meninggikan suaranya, "Yakin apa? Mana ada orang jualan rugi modal begini? Belum pernah aku lihat orang sebodoh kamu." Herman membentak kesal, "Bisa diam dak mulutmu? Kan ku bilang tunggu besok."
Belum kiamat ini. Tidur sana. Begitu merebahkan tubuhnya, Herman langsung mendengkur. Sementara Ningsih tak bisa tidur sama sekali, terus berguling ke kiri dan kanan. Membayangkan suami gagal bisnis dan keluarga jatuh miskin lagi, hatinya hancur berantakan. Ia memutar otak mencari cara membujuk suaminya agar berhenti, cari kerja kuli saja yang penting dibayar harian. Malam panjang yang menyiksa akhirnya berlalu. Keesokan paginya, ketika Ningsih sedang menyapu halaman dan menyiapkan sarapan, tiba-tiba terdengar suara panggilan dari luar. Herman. Man, ada di rumah ndak? Begitu orang itu masuk, barulah Ningsih sadar bahwa itu Pak Budi sang kepala desa. Ia menyandarkan sepeda onhelnya ke tembok dan berkata, "Loh, hari ini kalian ndak potong babi? Aku kesini mau bayar utang 2 kilo daging kemarin, sekalian kalau ada mau beli sekilo lagi." Saat Ningsih masih kebingungan harus menjawab apa, Herman keluar dengan celana pendek, telanjang dada, sambil menguap lebar. Pak Kades. Gimana? Daging kemarin enak nak? Wajah Pak Budi berseri-seri. Wah, bener kata kamu, Man. Dagingmu itu dilihatnya emang menjijikkan, tapi pas dimasak rasanya luar biasa lezat. Seumur-umur aku belum pernah makan daging babi seenak itu. Gimana caramu bikinnya? Mendengar pujian itu, mata Herman langsung berbinar dan ia tertawa bangga. Nah kan, saya sudah bilang, dijamin Bapak suka. Soal bagaimana cara saya bikinnya, wah itu rahasia dapur Pak, ndak bisa disebar, mohon maklum. Pak Budi melambaikan tangannya. Yo wes kalau rahasia. Tapi besok kalau potong lagi, ingat sisakan 2 kilo buat aku ya. Berdiri di samping suaminya, Ningsih membelalakan matanya. Apakah yang dikatakan suaminya benar? Daging yang diolah dengan cara biadab itu rasanya lebih enak dari daging lain? Kalau benar begitu, mungkin ia tak perlu lagi membujuk Herman berhenti. Pak Budi kemudian duduk di kursi kayu teras, melepas sandal jepitnya, dan mulai bercerita. Bikin ketawa emang. Kemarin pas aku bawa dagingmu ke rumah, istriku ngamuk besar. Katanya, "Bapak ini mungut daging busuk dari mana? Jijik banget." Pas itu aku malu banget. Terpaksa aku bohong, ku bilang dagingnya kamu kasih gratis. Barulah dia diam dan mau nyuci daging itu. Herman menyimak dengan antusias. Terus gimana kelanjutannya Pak? Pak Budi melanjutkan santai. Ya habis itu dicuci, terus istriku lumuri garam sebelum direbus. Mendengar itu, mata Herman terbelalak. Waduh, jangan. Daging itu pantang dilumuri garam Pak. Kalau pakai garam, rasa asli dan resep rahasia saya jadi rusak. Besok-besok bilang ibu, cukup dibilas air bersih saja. Pak Budi kaget. Loh, kok gitu? Bukannya digaram biar bersih? Bapak ndak tahu saja. Kalau digaram, kelezatannya hilang setengah. Nanti rasanya jadi biasa saja. Pak Budi mengangguk-angguk. Oh alah, gitu ya. Padahal kemarin saja rasanya sudah luar biasa. Pas direbus, dagingnya empuk, kenyal, pas masuk mulut rasanya gurih banget. Habis ditelan, masih kerasa manis lemaknya nempel di lidah loh. Mendengar deskripsi itu, Ningsih tanpa sadar menelan ludah. Masa iya daging itu sebegitu lezatnya? Ia masih ragu. Masa seenak itu sih Pak? Pak Budi heran. Loh, ibu ini lucu. Saya kira ibu sudah makan tiap hari daging suami sendiri, masa nanya saya? Ningsih gugup. Ya, saya sudah makan, tapi cuma mau mastiin aja, kan selera orang beda-beda Pak. Hidup di usia segini, Pak Budi hanya butuh lirikan sekilas untuk tahu Ningsih berbohong. Halah Bu, dak usah sandiwara. Dari wajah ibu saja kelihatan belum nyoba. Tapi ya ndak nyalahkan juga. Istri saya kemarin juga ndak berani sentuh sama sekali. Pas saya paksa suapin secuil, baru dia kaget. Tamu saya kemarin juga gitu. Bayangkan, 6 orang semalam ngabisin 2 kilo dagingmu, dan masih kurang katanya. Herman tertawa terbahak-bahak. Teringat masa ketika ia disuguhi hidangan ini oleh suku pedalaman, ia juga memakannya seperti orang kelaparan. Awalnya ia kira itu daging hewan langka di hutan. Tapi saat tahu itu babi biasa, ia tertegun tak percaya. Setelah berhari-hari mengabdi di sana, akhirnya ia bisa mencuri teknik itu dan berniat mengadu nasib di kampung halamannya. Tak lama setelah Pak Budi datang, Bu Tinah menyusul, disusul oleh Pak Joko, lalu Bu Tari. Semuanya datang mencari daging babi Herman. Hanya dalam waktu setengah pagi, lebih dari 20 orang datang, ada yang mau bayar hutang kemarin, ada yang langsung pesan untuk besok. Berita dari mulut ke mulut menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, seluruh desa gempar membicarakannya. Ibu-ibu bergosip di warung. Iya ho, daging si Herman beda banget, teksturnya empuk, wangi, pokoknya aneh banget tapi enak. Yang lain menimpali, bener, Bu.
Kemarin aku masak keburu-buru sambil gendong cucu, sampai lupa masukin bumbu. Pas dimakan rasanya pas, gurih, enak tenan. Heran aku. Seorang ibu lain dengan mata curiga berbisik, jangan-jangan si Herman campur bahan kimia ya? Kayak narkoba pengawet atau semacamnya gitu, biar orang candu. Yang lain langsung menyanggah, dak mungkin. Kalau dia pakai racun gitu, orang makan sekali langsung masuk rumah sakit, dia yang dipenjara. Herman itu preman, tapi ndak sebodoh itu mau masuk bui. Begitulah gosip menyebar ke seluruh pelosok desa Jatiwangi. Sementara itu, sore harinya, Herman menguras seluruh sisa uang simpanannya, berkeliling desa, dan memborong 2 ekor babi lagi. Kini ia sangat percaya diri, besok orang-orang pasti akan berebut membeli dagingnya. Malam harinya, adegan mengerikan dan mengerikan itu terulang kembali. Di bawah temaram cahaya lampu bohlam kuning, suara sabetan rotan cetar. Cetar, berpadu dengan lolongan babi, menciptakan suasana horor yang menusuk tulang. Hari ini, tampaknya Herman sudah lebih terampil, sehingga proses pengerjaannya lebih cepat dan presisi. Adapun Ningsih, ia sama sekali tidak berani mendekat untuk menonton. Ia takut bayangan sadis itu akan menghantuinya dan membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Keesokan paginya setelah menyembelih babi, Herman memotong bagian daging terbaik dan memberikannya pada Ningsih. Nanti siang rebus ini buat makan kita. Ingat, jangan pakai garam, bilas air bersih saja. Memegang daging lembek yang bertekstur aneh itu, Ningsih bergidik ngeri. Ia buru-buru menyimpannya di pojok lemari makanan dan menutupinya rapat-rapat. Setelah membawa 2 karung daging ke pasar desa, Herman melihat meski langit masih gelap, puluhan bayangan orang sudah berkumpul di lapaknya. Awalnya ia mengira ia yang kesiangan, padahal jam baru menunjukkan pukul 4:30 pagi. Begitu melihat Herman datang, kerumunan itu langsung menyerbu layaknya perampok, ada yang menarik tangannya, ada yang meremas kemejanya. Herman pucat pasi belum paham apa yang terjadi, ketika 2 karung dagingnya dirampas dan mereka mulai berebut isi karung tersebut. Herman panik dan berteriak, "Woi! Bapak-bapak, ibu-ibu, ngapain ini, mau merampok ya? Saya teriaki maling loh." Seolah tak mendengar ancaman Herman, mereka terus berebut layaknya di zaman krisis kelaparan. Akhirnya, masing-masing berhasil menggenggam potongan daging. Barulah kerumunan itu tenang kembali. "Man, timbang punya saya cepat, saya mau pulang masak." Tiba-tiba hampir 20 potong daging disodorkan ke depan wajah Herman. Barulah ia paham, ternyata mereka sudah antre sejak subuh hanya untuk membeli dagingnya. Herman mengelus dadanya lega sambil mengusap keringat. "Ya elah, ibu-ibu, bapak-bapak, bikin jantung saya copot saja. Saya kira mau dibegal tadi." Belum genap setengah jam, daging dari 2 karung goni yang bahkan belum sempat dipajang di meja, sudah ludes tak bersisa. Berdiri di kejauhan, Pak Suranto dan Pak Yanto hanya bisa menganga tak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Ada kejadian gila apa ini?" gumam Pak Suranto. "Apa si preman itu pakai pelet atau dukun susuk sampai orang-orang berebut liar begitu?" Pak Yanto yang berdiri di sebelahnya terbata-bata. "Itu, warga desa kita sudah gila semua tah, cuma daging babi mentah, sampai sebegitunya." Dan karena kejadian itu, lapak Pak Suranto dan Pak Yanto tidak laku sampai matahari di atas kepala. Mereka terpaksa berkeliling desa, mengemis dari rumah ke rumah sampai kaki pegal baru bisa habis terjual. Setelah mencari tahu, barulah mereka paham penyebabnya. Awalnya mereka tidak percaya. Sampai keesokan harinya mereka menyuruh kerabat untuk diam-diam membeli daging Herman. Setelah mencicipinya, ternyata rumor itu benar adanya. Dibandingkan daging babi yang mereka jual, daging Herman jauh lebih lezat. Lidah manusia memang aneh. Sekali sudah merasakan yang terenak, mereka tidak akan mau kembali memakan yang biasa. Daging babi yang mereka konsumsi bertahun-tahun tiba-tiba terasa hambar. Tak heran jika hari-hari berikutnya, bisnis Pak Suranto dan Pak Yanto lumpuh total. Malam itu di ruang tamu rumahnya, Bu Sum, istri Pak Suranto, mengeluh panjang pendek. "Dak bisa dibiarkan ini, Pak. Sekarang si Herman monopoli semua pelanggan. Kalau kita motong babi, pasti nyisa dibuang. Kalau ndak motong, kita ndak makan. Kalau begini terus, kita bisa gulung tikar." Pak Suranto menyeruput kopi tubruknya, keningnya berkerut dalam. Setelah diam cukup lama, ia menjawab, "Kamu pikir aku ndak pusing mikirin ini dari kemarin? Jelas-jelas babi yang dia beli sama jenisnya dengan kita. Tapi aku ndak ngerti, ramuan apa yang dia pakai sampai dagingnya bisa seenak itu." Bu Sum menarik kursinya mendekat dan berbisik pelan ke telinga suaminya. Alis Pak Suranto mengernyit sebelum akhirnya matanya berkilat licik. "Oke, urusan ini biar aku yang bereskan." Malam itu, seperti biasa, setelah makan malam Herman mulai bekerja memotong babi.
Semuanya sudah menjadi rutinitas, tak ada kesulitan berarti. Hanya saja, saat ia turun ke halaman belakang, ia memperhatikan anjing peliharaannya terus melotot ke arah semak singkong tak jauh dari sana. Insting Herman mengatakan ada yang tidak beres, tapi ia pura-pura tak terjadi apa-apa. Saat hendak masuk ke kandang babi, Herman berbalik arah dan berjalan lurus menuju semak singkong, lalu menurunkan celananya. Di dalam semak itu, tak lain dan tak bukan adalah Pak Suranto. Ia telah melompati pagar sejak Isya, bertekad bulat malam ini harus berhasil memata-matai rahasia resep daging Herman. Tapi tampaknya persembunyiannya ketahuan. Meski begitu, Pak Suranto tak berani menampakkan diri. Ia hanya memejamkan mata, memencet hidungnya, dan menahan penderitaan. Sambil memancurkan air kencingnya tepat ke kepala orang di dalam semak, Herman sengaja meneriaki anjingnya. "Heh, anjing bodoh, bisa diam dak? Cuma ada tikus got busuk kelaparan mau curi makanan, biar ku siram pakai kencingku biar mampus dia. Dak usah kau gonggongi." Mendengar itu, sang anjing berhenti menggonggong. Duduk berjongkok di dalam semak, rambut Pak Suranto basah kuyup oleh air seni yang pesing luar biasa, namun ia tak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Setelah urusannya selesai, Herman menaikkan celananya dan berjalan santai kembali ke rumah. Barulah Pak Suranto merangkak keluar dari kebun singkong seperti cacing kepanasan, memanjat tembok dengan tergesa-gesa dan lari terbirit-birit pulang. Busum masih mondar-mandir cemas di rumah. Begitu melihat suaminya, wajahnya berseri-seri. "Gimana, Pak? Dapat rahasianya?" Begitu kalimat itu selesai, Busum langsung menutup hidungnya. "Ya ampun, Pak. Kok rambut sama bajumu basah kuyup dan... bau apa ini? Pesing banget, Bapak jatuh kemana?" Pak Suranto yang sudah kepalang malu dan marah hanya menjawab singkat lalu lari ke kamar mandi. "Aku lompat ke kebunnya, dak sengaja jatuh ke septic tank air kencing babi." Busum berteriak dari luar. "Hi, jijik banget. Mandi yang bersih pakai sabun banyak-banyak, Pak. Jangan sampai kasur kita bau pesing." Setelah kejadian memalukan yang meruntuhkan harga dirinya itu, Pak Suranto benar-benar membuang niatnya untuk memata-matai. Di sisi lain, Herman sadar jika dibiarkan begini, cepat atau lambat rahasianya pasti akan terbongkar. Jika hari itu tiba, meskipun dagingnya lezat, orang-orang akan jijik dan tak mau lagi membeli darinya. Bahkan mungkin ia akan dikutuk habis-habisan. Keesokan harinya, Herman langsung memanggil tukang bangunan untuk mempertinggi tembok kelilingnya hingga hampir 3 meter. Di bagian atasnya dipasangi kawat berduri rapat, persis seperti benteng penjara. Bahkan jalan menurun menuju kandang babi juga ditutupi tembok, hanya disisakan satu pintu besi tebal. Jika pintu besi itu dikunci dari dalam, tidak akan ada satu orang pun yang bisa melihat apa yang terjadi di kandang. Butuh seminggu penuh hingga semua rampung. Kini Herman bisa menjalankan metode biadabnya dengan tenang tanpa takut diintip. Namun setiap hari di meja makan, ia selalu memperingatkan istrinya. "Soal rahasiaku nyembelih babi, cuma kamu yang tahu loh. Awas, kunci mulutmu rapat-rapat, ngerti?" Ningsih sudah muak mendengarnya. Iya, aku tahu." Setiap hari diulang-ulang sampai telingaku panas. "Aku ini bukan orang gila yang mau ember ke tetangga. Kamu ndak usah khawatir." "Gimana ndak khawatir? Mulut perempuan itu paling ndak bisa dipercaya. Sedikit-sedikit ngumpul, ngegosip, terus keceplosan semua rahasia. Coba kamu lihat aku," balas Ningsih kesal. "Dari pagi sampai malam, apa pernah aku nganggur duduk di warung? Pokoknya jangan bahas ini lagi." Tidak heran, dalam waktu singkat ekonomi keluarga Herman melesat tajam. Kini ia bahkan dengan seenaknya menaikkan harga daging jauh lebih mahal dari standar pasar. Hebatnya, orang-orang tetap saja rela berebut untuk membeli. Sementara nasib Pak Suranto dan Pak Yanto semakin terpuruk. Kedua pesaing itu sampai harus membagi hari jagal, hari ini Yanto yang potong, besok Suranto, agar keduanya tidak mati kelaparan. Reputasi kelezatan daging Herman menyebar ke luar desa. Kini banyak pembeli dari kecamatan sebelah bahkan orang-orang dari pusat kabupaten yang rela datang jauh-jauh untuk mencoba. Karakteristik daging Herman memang ajaib. Sekali dimakan akan membuat ketagihan sampai mati. Karena itu, permintaannya terus melonjak. Sehari Herman harus memotong 2 ekor babi, dan itu pun masih kurang. Meski gila uang, Herman tidak bodoh. Dengan tenaga sendirian, sehari menyiksa 2 babi sudah merupakan batas maksimalnya. Ia tak berani menyewa karyawan karena itu berarti membongkar rahasianya. Kini, siapapun yang ingin membeli dagingnya harus memesan berhari-hari sebelumnya, merayu dan memohon dengan kata-kata manis agar kebagian. Bertahun-tahun berlalu, kondisi ekonomi keluarga Ningsih dan Herman sangat makmur. Bisa dibilang mereka adalah salah satu keluarga terkaya di desa Jatiwangi. Anak laki-laki mereka,
Bima, kini sudah berusia 6 tahun. Ningsih khawatir jika Bima terus dibesarkan di lingkungan rumah ini, psikologisnya akan rusak. Suatu hari saat makan, ia berkata pada Herman, "Mas, anak kita sudah mulai besar. Tiap malam harus dengar jeritan babi disiksa dan lihat darah berceceran. Aku takut mentalnya terganggu. Aku rencana mau pakai uang tabungan kita buat beli tanah di ujung depan desa, sekalian bangun rumah. Aku dan Bima akan tinggal di sana, rumah ini khusus buat tempat jagal saja. Gimana menurutmu, Herman?" Dengan segelas tuak di tangan dan mulut mengunyah daging babi buatannya sendiri, menjawab santai, "Masuk akal juga pikiranmu. Rumah ini juga sudah reot. Biar aku cari info tanah yang bagus buat kita. Berbeda dengan sekarang di mana harga tanah melambung tinggi. Pada zaman itu tanah di pedesaan masih sangat luas dan murah. Dengan belasan juta rupiah, mereka berhasil membeli sebidang tanah luas dan membangun rumah permanen yang besar dan megah. Sejak saat itu, rumah lama hanya dihuni oleh Herman sendirian. Ia hanya akan ke rumah baru saat jam makan siang. Semua mengira kehidupan mereka akan terus mengalir mulus dengan kekayaan yang melimpah. Namun tidak, petaka justru baru dimulai dari sini. Malam itu, langit pekat tertutup awan hitam. Tak lama kemudian, hujan badai disertai kilat menyambar-nyambar dengan dahsyat. Setelah makan malam di rumah baru, Herman buru-buru mengenakan jas hujan dan kembali ke rumah jagal. Setelah menyeduh kopi panas dan menghisap rokok kreteknya, Herman mulai bekerja. Namun hari ini, begitu ia melompat masuk ke kandang dan membungkuk hendak mengikat seekor babi, hal tak terduga terjadi. Di belakangnya, 5 ekor babi tiba-tiba mengamuk layaknya dirasuki setan. Mereka berontak liar dan menyeruduk tubuh Herman secara serentak. Diserang dari belakang dengan kekuatan besar, Herman tak sempat menghindar. Ia jatuh terpental ke lumpur kandang. Memanfaatkan momen itu, kawanan babi yang seolah dikendalikan kekuatan gaib tersebut, maju menggerombol dan mulai menggigit tubuh Herman secara beringas. Ada yang merobek tangannya, ada yang mengoyak kakinya, bahkan wajah Herman pun tak luput dari taring mereka, dirobek hingga darah segar menyembur kemana-mana. Herman berteriak ngeri, "Tolong, tolong." Ia menendang dan meronta dengan panik mencoba melepaskan diri. Tapi wajah babi-babi itu menatapnya dengan aura pembunuh yang ganas, sama sekali tak ada niat untuk berhenti. Herman merangkak di lantai berlumpur kotoran babi, menggunakan kedua lengannya untuk melindungi organ vital, memejamkan mata dan mencoba menyeret tubuhnya menuju pintu kandang di tengah siksaan yang amat pedih. Seluruh tubuhnya kini berlumuran darah, pakaiannya terkoyak-koyak oleh taring babi, pemandangan yang sangat tragis dan mengenaskan. Beruntung fisiknya cukup kuat. Setelah bergumul hidup dan mati, ia berhasil mencapai ambang pintu kandang. Dengan sisa tenaga terakhir, ia menendang kuat kepala babi yang sedang menggigit celananya, lalu melompat keluar pagar kandang, jatuh tersungkur di tanah basah di luar. Di dalam, kawanan babi itu terus mendengus keras, mendobrak-dobrak dinding kandang, berusaha memanjat keluar untuk memburu Herman, namun gagal. Herman tergeletak tak berdaya. Darah terus mengucur deras dari sekujur lukanya. Di luar, hujan badai masih mengamuk. Setiap kilatan petir menyambar, pemandangan mengerikan tubuhnya yang terkabik-kabik terlihat jelas dalam cahaya sesaat. Di rumah baru, entah kenapa hati Ningsih gelisah bukan kepalang. Ia mondar-mandir tak bisa tenang. Firasat buruk membayangi pikirannya. Saking khawatirnya, ia berpesan pada Bima, "Nak, belajar yang pintar di rumah ya. Ibu mau ke tempat bapak sebentar." Bima yang sedang belajar di meja, mengangguk patuh. "Iya, Bu. Hati-hati." Sesampainya di rumah lama, Ningsih tak menemukan suaminya di ruang depan. Ia lari ke halaman belakang. Namun, pintu besi menuju kandang telah dikunci rapat dari dalam. Ia tak bisa membukanya. Berdiri di tengah hujan, ia menggedor-gedor pintu besi itu dengan keras. "Mas Herman, Mas," tapi tak ada sahutan dari dalam. Kepanikannya memuncak, hujan semakin deras. Di balik pintu itu, Herman telah kehilangan kesadaran akibat pendarahan parah. Setelah lebih dari sejam berdiri mengetuk, Ningsih akhirnya memutuskan lari mencari bantuan warga sekitar. Ia tahu risiko rahasia jagalnya terbongkar, tapi nyawa suaminya lebih penting. Sekitar 30 menit kemudian, beberapa pria dewasa datang membawa linggis dan palu godam. Butuh 10 menit bagi mereka untuk menjebol pintu besi tersebut. Begitu pintu terbuka, pemandangan horor yang mencekam langsung membuat semua orang membeku di tempat. Ningsih menjerit histeris dan menghambur ke arah suaminya. "Mas Herman." "Ya Allah, Mas, kenapa jadi begini? Bangun, Mas." Warga buru-buru menarik Ningsih menjauh dan berteriak memanggil mobil pikap untuk membawa Herman ke puskesmas kecamatan. Karena pendarahannya sangat parah,
ia koma dan akhirnya dirujuk ke rumah sakit kabupaten, lalu dipindah lagi ke rumah sakit provinsi. Butuh waktu 10 hari penuh sebelum Herman sadar dari komanya. Namun, pikirannya sangat terguncang, terkadang ia berteriak histeris seperti orang gila. Ketika mengingat kembali kejadian malam itu, tubuhnya gemetar ketakutan. Kini, dari ujung kepala hingga kaki, tubuhnya dipenuhi bekas jahitan panjang yang mengerikan. Wajahnya adalah yang terparah. Sebagian daging pipinya robek dikoyak taring babi, sehingga dokter harus mengambil kulit pahanya untuk ditambalkan ke wajah. Biarpun sudah sembuh, wajahnya hancur berantakan seperti monster. Herman dirawat di rumah sakit selama 3 bulan sebelum diperbolehkan pulang. Malam itu, setelah menghirup habis bubur encernya, Ningsih melihat tatapan Herman yang kosong dan menakutkan. Pria itu bangkit tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengambil kunci motor, dan bergegas pergi. Ningsih berteriak memanggil, "Mas Herman, malam-malam begini mau kemana?" Herman tak menjawab dan terus melaju kencang menuju rumah lamanya. Sesampainya di sana, ia masuk ke dapur, mengambil jerigen minyak tanah dan sebilah pisau potong daging, lalu berjalan tertatih-tatih ke arah kandang babi. Menatap babi-babi di dalam dengan mata merah menyala penuh dendam. Ia mendesis, "Kalian keparat yang sudah menghancurkan hidupku. Malam ini, aku bakal mencincang kalian semua." Tapi ia tak berani masuk ke dalam kandang, trauma kejadian lalu masih sangat kuat. Berdiri di luar tembok kandang, ia menyiramkan sejerigen penuh minyak tanah ke arah babi-babi itu. Kemudian ia mengambil tumpukan jerami dan bambu kering, melemparnya ke dalam. Ia menatap dengan seringai mematikan. "Mampus kalian semua." Begitu kata-kata itu terucap, sebatang korek api yang menyala dilemparkan ke dalam. Seketika, api raksasa berkobar dahsyat. Melihat babi-babi di dalam kandang menjerit panik terbakar hidup-hidup, Herman tertawa terbahak-bahak dengan suara melengking. Api semakin membesar. Babi-babi itu lari menabrak dinding kesana kemari dalam penderitaan. Api membakar hingga menyentuh atap kandang, bambu-bambu kering meledak dengan suara pletak. Pletak, asap hitam mengepul tebal. Diiringi lengkingan tragis babi dan tawa gila Herman. Mengira rumah Herman terbakar, tetangga sekitar langsung berlarian datang membawa ember air. Tapi begitu sampai, mereka melihat Herman memegang pisau jagal besar, matanya merah menyala menatap kobaran api sambil tertawa. Semua orang ketakutan melihat penampilannya yang seperti setan. Pak Slamet berteriak dari kejauhan dengan cemas, "Men, Herman, kau ndak apa-apa?" Herman seolah tuli, terus tertawa histeris. Warga tahu sejak kejadian itu otak Herman sudah tidak waras, jadi tak ada yang berani mendekat. Takutnya kalau Herman mengamuk dan menebas mereka dengan pisau jagalnya. Niat menolong malah berujung maut. Mereka hanya berdiri menonton dari jauh selama 1 jam, sampai api berangsur padam. Ketika api benar-benar mati, Herman berjalan perlahan masuk ke dalam kandang gosong itu. Babi-babi di sana sudah mati terbakar hitam, mata mereka melotot putih. Belum puas, Herman menggeram marah, menerjang maju dan menusukkan pisaunya berkali-kali secara brutal hingga bangkai babi itu hancur berantakan. Setelah kelelahan, ia melempar pisaunya dan jatuh terduduk di tanah sambil terengah-engah. Melihat perilaku psikopat itu, seluruh warga yang menonton bergidik ngeri. Tubuh Butinah gemetar hebat, ia berbisik terbata-bata, "Ah, anak itu, Herman sudah benar-benar gila. Awas semua, jangan ada yang dekat-dekat dia." Tepat saat itu, Herman memalingkan wajahnya yang dingin dan hancur menatap ke arah warga. Ia membentak buas, "Pergi kalian semua. Pergi, atau kubunuh kalian satu-satu." Melihat apa yang baru saja ia lakukan pada bangkai babi itu, warga tahu ia tidak sedang bercanda. Menghadapi orang gila bawa pisau, siapa yang mau ambil risiko? Kerumunan itu seketika bubar, berlari tunggang-langgang ketakutan ke rumah masing-masing. Di belakang mereka, tawa melengking Herman masih terus bergema membelah malam. Sejak cerita itu menyebar, seluruh warga desa takut bertemu dengannya, menghindar seolah ia adalah iblis. Bahkan Ningsih, istrinya sendiri, tak terkecuali. Kini melihat suaminya seperti pembunuh berdarah dingin yang membisu sepanjang hari, hati Ningsih hancur. Namun yang paling menderita adalah Bima, sang anak. Dengan pikiran polosnya, kini ia melihat sosok ayahnya bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai monster mengerikan. Setiap kali Herman mendekat, Bima akan menjerit histeris menangis ketakutan. Sejak hari itu, Ningsih tak lagi berani tidur satu ranjang dengan suaminya. Ia tidur di kamar bersama Bima, dengan pintu terkunci rapat, sementara Herman tidur di ruang tamu. Setiap malam, Bima bersembunyi di pelukan ibunya, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Terkadang di tengah malam buta, Herman tiba-tiba menjerit seperti babi yang disembelih, lalu tertawa histeris, dan berujung pada erangan panjang kesakitan.
Karena itulah setiap malam Ningsih selalu mengunci pintu dengan berlapis-lapis grendel. Ia sangat takut suaminya mengamuk di luar kesadaran dan mendobrak masuk membunuh mereka berdua. Hari-harinya terasa bagaikan hidup di neraka. Hatinya terus diliputi ketakutan terhadap pria yang dulu satu bantal dengannya. Ia mulai menyesal. Sangat menyesal membiarkan suaminya membuka bisnis jagal, menyiksa makhluk hidup dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Ia yakin ini adalah karma buruk yang menimpa keluarganya. Baginya, jika ia dan suaminya menanggung azab itu tidak masalah, tapi anaknya sama sekali tidak berdosa. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya. Waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Di luar kamar, tawa gila dan jeritan buas masih terdengar silih berganti. Sesaat kemudian, Ningsih dikejutkan oleh erangan rintihan dari Herman. Panas. Panas. Ningsih. Ningsih tolong. Panas sekali. Suara Herman menggema tragis penuh penderitaan. Tapi Ningsih terlalu takut untuk keluar. Kedua tangannya memeluk Bima erat-erat, keringat dingin membasahi telapak tangannya. Di luar ruang tamu, terdengar suara langkah kaki berlari ke sana kemari menabrak barang. Suara barang-barang pecah berjatuhan menambah horor malam itu. Takut terjadi hal fatal, Ningsih mengumpulkan keberanian mengintip lewat celah pintu kamar. Di sana ia melihat suaminya sedang menjambak rambutnya sendiri. Tangannya secara brutal menggaruk seluruh kulit di tubuhnya hingga terkelupas. Luka-luka cangkokan kulit yang belum sembuh total itu digaruk paksa hingga berdarah-darah. Herman seperti orang kesurupan, menabrak dinding dan lemari berkali-kali, mulutnya terus melolong mengeluh kepanasan. Setelah setengah jam menyiksa diri, Herman kehabisan tenaga dan jatuh terkapar di lantai. Tubuhnya bersimbah darah, mendengkur kesakitan. Karena tak tega, meski ketakutan, Ningsih membuka pintu, mengambil kain dan mengompres luka suaminya hingga pria itu perlahan tertidur. Malam yang mengerikan itu akhirnya berlalu. Sadar bahwa jika ini diteruskan cepat atau lambat akan memakan korban jiwa, keesokan paginya setelah mengantar Bima ke sekolah, Ningsih pergi ke vihara menemui Biksu Dharma. Sambil menangis terseduh-seduh, ia menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Biksu Dharma merasa simpati, lalu berkata, ini adalah akibat karma buruk yang sudah terakumulasi. Keluarga ibu bukan hanya melakukan pembunuhan nyawa, tetapi juga menyiksa hewan-hewan itu, hingga mencapai penderitaan ekstrem sebelum mati. Kini, balasan karma yang dibayar tunai di dunia ini adalah hal yang wajar secara hukum alam. Ningsih bersujud menangis memohon, saya tahu dosa saya, Suhu. Saya sangat menyesal. Saya memohon ampun pada Tuhan dan para Buddha. Tolong, Suhu, bantu keluarga kami melewati bencana ini. Membantu Ningsih berdiri, sang biksu menghela napas, karma keluarga ibu terlalu berat, tidak akan bisa dihapuskan hanya dalam sehari 2 hari. Tapi saya akan mencoba sebisa mungkin, setidaknya meringankan bebannya. Saat sang biksu menundukkan pandangannya, ia melihat seorang anak laki-laki yang tampan dan lugu bersembunyi di balik kaki ibunya. Biksu Dharma tersenyum ramah, anak ini punya cakra yang terang, matanya sangat jernih tanpa niat buruk. Saya melihat dia berjodoh erat dengan Dharma. Mendengar itu, Ningsih seperti menemukan satu-satunya harapan di tengah kegelapan hidupnya. Teringat sesuatu, ia kembali bersujud memohon, Suhu, saya punya satu permintaan. Rumah saya saat ini tidak ada bedanya dengan neraka dunia. Saya takut jika anak ini tetap tinggal di sana, jiwanya akan ikut hancur. Karena itu, saya mohon, maukah Suhu menerima anak ini? Biarkan dia menumpang berlindung di vihara ini untuk sementara waktu. Kelak jika semua sudah normal, saya akan menjemputnya kembali. Di luar dugaan Ningsih, sang biksu tanpa ragu langsung mengangguk. Ia mengelus kepala Bima dengan penuh kasih sayang, anakku, apakah kamu bersedia tinggal di sini bersamaku? Seolah telah ditakdirkan oleh karma baik dari kehidupan sebelumnya. Bima langsung mengangguk setuju. Ia menangkupkan kedua tangannya di dada dengan sopan, iya, Suhu, saya bersedia. Maka sejak hari itu, selain waktu sekolah, Bima selalu pulang ke vihara untuk makan dan tidur. Seperti yang diucapkan Biksu Dharma, anak ini sangat berjodoh dengan ajaran Buddha. Setiap hari ia menemani para biksu di ruang utama ibadah, sangat rajin melantunkan parita suci. Benih-benih kebajikan tumbuh di hatinya dari hari ke hari. Mengenai kondisi di rumah, Ningsih telah mengikuti petunjuk sang biksu, rajin membeli burung dan ikan untuk dilepaskan ke alam bebas, function, dan memperbanyak sedekah. Namun efeknya tak seberapa. Kondisi mental Herman semakin parah. Setiap malam masih menjadi mimpi buruk bagi Ningsih. Bahkan sekarang, Ningsih menaruh sebatang tongkat kayu besar di samping bantalnya. Ia takut Herman mendadak gila dan menyerangnya. Pikiran Herman sudah hancur total, mengambang di antara dunia nyata dan halusinasi. Malam itu, teror yang paling puncak mendatangi Ningsih.
Dari dalam kamar, Ningsih mendengar suara lolongan melengking yang meremangkan bulu kuduk. Herman meraung liar layaknya binatang yang hilang kendali. Panas. Astaga. Panas sekali. Ningsih. Buka pintunya. Tolong, panas. Diikuti suara dentuman barang-barang besar yang dibanting dan hancur berantakan. Berdiri di dalam kamar, Ningsih mandi keringat dingin. Tangannya mencengkeram erat tongkat kayu. Punggungnya menahan pintu kamar. Berjaga-jaga kalau Herman mendobrak masuk. Dari luar, Herman menggedor pintu dengan sangat keras. Buka pintunya. Buka pintunya perempuan sialan. Buka nak. Suara Ningsih bergetar membalas dari dalam. Mas Herman, maafkan aku. Aku nak bisa buka pintunya. Aku takut, mas. Perempuan jalang. Gara-gara kau aku jadi begini. Malam ini aku bakal bunuh kau. Otak Herman sudah sepenuhnya dilahap kegilaan. Matanya merah pekat seperti darah segar. Tangannya terus menggaruk seluruh tubuhnya hingga dagingnya terkoyak. Tubuhnya terasa sepanas tungku pembakaran besi, penderitaan yang tak tertahankan. Ia meraung sampai pita suaranya hampir putus, berlarian menabrak dinding ke seluruh penjuru rumah layaknya babi malang yang mencoba lari sebelum disembelih. Siksaan batin dan fisik ini membuatnya merasa seolah terjun ke dasar neraka terdalam. Tiba-tiba, kakinya menendang sebuah termos air panas di sudut meja hingga jatuh terguling ke lantai. Begitu melihat termos air panas itu, matanya langsung berbinar-binar, seolah baru saja menemukan penyelamat hidupnya. Ia menerjang maju, mencengkeram termos itu, membuka tutupnya, dan melakukan sebuah tindakan yang sangat mengerikan. Ia mengangkat termos berisi air mendidih bersuhu 100 derajat itu ke atas kepalanya, lalu tanpa ragu mengguyurkan isinya ke seluruh tubuhnya. Belum cukup, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menenggak air mendidih itu ke tenggorokannya. Di dalam otak gilanya saat itu, air yang mendidih tersebut adalah mata air pegunungan yang sangat sejuk, satu-satunya hal yang bisa memadamkan api yang membakar tubuhnya. Benar saja, seketika wajah Herman berubah rileks, menunjukkan ekspresi kelegaan luar biasa yang sudah lama tak ia rasakan. Ia tak menyadari bahwa kulit dan dagingnya seketika melepuh dan berubah warna menjadi pucat seperti daging yang direbus matang. Dari dalam selangkangannya, kotoran usus bercampur air kencing menyembur keluar tak terkendali, mengalir deras membanjiri lantai rumah, menimbulkan bau anyir dan busuk yang sangat menyengat. Pemandangan ini persis 100% seperti apa yang ia lakukan pada babi-babi yang ia bunuh. Di dalam kamar, Ningsih mengintip pemandangan itu dari lubang kunci. Seluruh tubuhnya gemetar parah, wajahnya seputih kapas. Ini mungkin adalah detik paling mengerikan dan traumatis sepanjang hidupnya. Meski ia mati, bayangan ini tak akan pernah bisa ia lupakan. Di luar kamar, Herman masih tertawa kegirangan, sementara air mendidih masih menetes di sekujur tubuhnya. Seluruh ruangan dipenuhi uap panas dan bau busuk kotoran yang berceceran. Ketika isi termos habis tak bersisa, saat itulah tubuh Herman ambruk terjerembab ke lantai. Wajah, organ dalam, dan seluruh tubuhnya nyaris matang direbus hidup-hidup. Entah sudah berapa jam berlalu. Grendel pintu kamar baru terbuka perlahan. Ningsih melangkah keluar seakan ada beban bertonton batu di pundaknya. Saat matanya melihat dengan jelas kondisi mayat suaminya, ia semakin ngeri. Kedua bola mata Herman melotot putih persis seperti mata babi mati. Lidahnya menjulur keluar, berwarna ungu layaknya daging rebus. Kulit dari ujung kepala hingga kaki melepuh hancur berantakan. Darah bercampur kotoran menggenangi lantai di sekitarnya. Ningsih menjerit histeris tak berani menatap lebih lama. Ia berbalik dan lari sekencang-kencangnya keluar rumah, meminta pertolongan warga desa. Begitu warga berdatangan, semuanya membeku di tempat dan mual melihat kondisi mayat Herman. Pihak kepolisian dan forensik pun datang. Bahkan para petugas forensik yang sudah biasa melihat mayat, ikut trauma dan dihantui mimpi buruk berbulan-bulan setelah menangani mayat Herman. Saat itulah kebenaran terungkap di depan publik. Warga akhirnya tahu mengapa daging babi Herman begitu lezat dan unik. Ternyata, sebelum dibunuh, ia menyiksa babi-babi itu hidup-hidup agar darahnya menyatu dengan daging, dan menggunakan air mendidih untuk membersihkan kotoran mereka. Semua orang merasa sangat mual dan jijik atas tindakan kejam itu, namun juga menyalahkan diri mereka sendiri yang secara tidak langsung telah mendanai kekejaman Herman dengan membeli dagingnya. Hingga hari ini, meskipun kejadian tersebut sudah berlalu belasan tahun, kenangan kelam itu masih membekas kuat. Rumah bekas tempat jagal itu dibiarkan terbengkalai, aura kebencian dari arwah yang penasaran masih sering terasa. Siapapun yang lewat di depannya pasti akan merinding tanpa sebab. Bertahun-tahun kemudian, pada suatu sore di penghujung musim kemarau saat cuaca mulai terasa sejuk, dari kejauhan, tampak seorang pemuda gagah namun bersahaja, mengenakan jubah biksu, kasa, berjalan perlahan menuju rumah usang itu. Setelah menatap rumah itu cukup lama,
biksu muda itu mendorong pintunya terbuka. Aroma lembab dan debu tebal langsung menyambut. Jaring laba-laba memenuhi seluruh sudut dinding, debu setebal 1 inci menutupi lantai. Setelah sabar membersihkan lantai dan menata ulang meja, biksu muda itu mendekat ke meja altar tua yang masih tersisa, menyalakan hiu, dan menancapkannya di pembakar dupa. Menatap papan nama leluhurnya, sang biksu bergumam pelan, "Maafkan saya, hari ini saya baru ada waktu pulang menjenguk Bapak. Hari ini saya datang untuk melimpahkan seluruh pahala pengabdian saya selama puluhan tahun di vihara, berharap bisa sedikit menebus karma buruk Bapak. Semoga Bapak di alam sana bisa segera bebas dari siksaan dan bereinkarnasi dengan damai." Sesaat kemudian, seorang wanita paruh baya dengan rambut yang sudah banyak memutih, datang membawa banyak sekali peralatan sembahyang. Mereka menatanya dengan rapi di halaman, lalu memulai upacara pelimpahan jasa untuk menyeberangkan roh-roh yang menderita di sana. Menjelang senja, upacara tersebut selesai. Menatap wanita tua yang wajahnya penuh keriput, sang biksu muda berkata dengan penuh hormat, "Ibu, maafkan saya karena tidak bisa menemani dan berbakti kepada ibu di rumah masa tua ibu. Kini di pundak saya ada tanggung jawab untuk memandu semua makhluk hidup. Saya hanya bisa memohon perlindungan dari Sang Buddha, semoga sisa umur ibu selalu dipenuhi kedamaian." Wanita tua itu meneteskan air mata bahagia. Ia mengelus pipi putranya. "Ibu tidak butuh kamu di rumah untuk merawat ibu. Nak, kamu adalah kebanggaan terbesar ibu. Satu-satunya cahaya dalam hidup ibu. Melihatmu sehat, damai, dan mengabdi pada jalan kebajikan, hidup ibu di dunia ini tidak sia-sia." Ibu dan anak itu berpelukan dengan erat. Angin senja yang dingin mulai bertiup, namun di sekeliling tempat yang dulu penuh kutukan itu, energi positif perlahan-lahan mulai tumbuh. Berdiri di sana, Ningsih terus meneteskan air mata bahagia, menatap punggung putranya yang berjalan pergi, semakin jauh, semakin kabur, hingga akhirnya menghilang di balik cakrawala. Dan cerita lengkap kutukan Nusantara mengenai karma rumah potong babi ini akhirnya selesai. Astaga! Ceritanya luar biasa seru dan mencekam ya, teman-teman. Harus diakui, cerita ini dan cerita jagal anjing sebelumnya punya aura yang sangat kelam. Terima kasih banyak kepada penulis Bagus Bayu atas kisahnya. Seperti yang kita tahu, Herman akhirnya mendapatkan balasan karma yang tragis, merasakan penderitaan yang sama persis seperti babi-babi yang ia bunuh. Ngomong-ngomong, apakah menyiksa hewan seperti itu benar-benar membuat dagingnya lebih enak? Buat penonton yang punya pengetahuan soal kuliner atau biologi hewan, tolong bantu jelaskan di kolom komentar ya. Soalnya menurut saya pribadi, daging babi yang enak itu biasanya yang banyak bergerak alami, seperti babi hutan liar atau yang dipelihara di pegunungan, jadi dagingnya lebih padat. Kalau hewan disiksa sampai darahnya menggumpal di bawah kulit, bukannya memar darah seperti itu justru malah menjijikkan kalau dimakan. Saya juga mikirnya begitu. Mungkin ini cuma mitos atau sugesti belaka. Mustahil daging penuh memar darah bisa lezat. Bagaimana menurut kalian? Dan bicara soal karma buruk, sepertinya balasan yang didapat Herman benar-benar sangat perih ya. Karena setiap hari kita semua mengonsumsi daging. Setiap hari, jutaan hewan diubah hanya untuk memenuhi hasrat lidah dan perut kita. Dan mungkin urusan membunuh adalah urusan si tukang jagal. Tapi sebagai orang yang memakan dagingnya, apakah kita juga menanggung karma dari kematian mereka? Buat kalian yang paham tentang ajaran spiritual agama apapun mengenai karma dan kehidupan, mohon dengan sangat untuk menjelaskannya di kolom komentar agar kita semua bisa berdiskusi dan belajar dari sana. Saya sendiri juga lumayan kepikiran tentang masalah ini. Lalu bagaimana pendapat pribadi kalian tentang cerita ini? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah video ini ya. Sekali lagi, terima kasih banyak dari hati yang terdalam karena kalian selalu setia menonton dan mendukung Kutukan Nusantara. Sampai jumpa di kisah mengerikan selanjutnya.